Kalau Imam Malik menggunakan hadis itu mutlak, setiap kali sholat tak perlu baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena bacaan imam, bacaan makmum. Kata Imam Syafi'i, hadis itu bukan hadis mutlak. Hadis itu untuk orang yang masbuk. Allahu Akbar kata imam, ruku, kita baru masuk, udah masuk sedikit. Kalau kita berada di sini, insya Allah dapat ruku, Pak. Kita lihat di situ ada kosong. Cuma kalau kita lari ke sana, dapat dipastikan tak dapat ruku lagi. Kalau kita di sini dapat ruku. Mana yang paling baik dan mana yang paling tinggi nilainya, Bu? Pergi kita ke sana, Bu. Pergi kita ke sana menyempurnakan saf tu. Bukan kita berdiri di sini untuk mendapatkan ruku. Jadi kalau ada yang mencari kaki, merapatkan kaki itu betul, tapi bukan Nabi yang menyuruh, bukan Nabi yang mempraktekkan, sahabat yang mempraktekkan, dan itu hanya di awal. Sedangkan pundak, Nabi yang mencontohkan langsung sampai Nabi pegang pundak-pundak sahabat. Jadi dari kekuatan dalil, tentu dalil yang kedua itu lebih kuat. Tapi dalil yang pertama tak salah. Hanya saja prakteknya di awal. Jangan setiap kali bangkit dari sujud mencari. Seburuk-buruk saf perempuan tu yang di depan, sebaik-baik saf perempuan tu yang di belakang. Itu hadisnya benar. Tapi penjelasan ulama kita bagaimana? Jika ya, jamaahnya bi khairi ha'il, laisa bainahuma ha'il, tidak ada pembatas. Itu penjelasannya, Pak. Tidak ada pembatasnya. Artinya apa? Bercampur-campur. Kalau bercampur safnya, saf yang paling belakang itu paling baik. Kenapa? Menghindari ikhtilat, Pak. Tapi kalau ada pembatasnya begini, saf laki-laki itu sama dengan saf perempuan. Artinya yang depan itu menjadi yang baik, ya. Bapak, Ibu, Teman Saudara terkasih. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat, kesehatan, rahmat kesempatan, rahmat iman dan Islam, alhamdulillah pada malam hari ini kita telah dapat hadir di sini kita ini dan berangkat menunaikan solat maghrib jemaah, kemudian dilanjutkan dengan tausiah kami. Kemudian saudara-saudara, kita sampaikan pada tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Perbanyak kita selawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita mendapatkan sampai kemudian hari. Apalagi pada bulan Sa'ban ini, hari ini sudah menunjukkan tanggal 8 Sa'ban. Beberapa waktu yang akan datang, kita akan memasuki bulan Ramadan. Mari kita buka acara kita ini dengan bacakan basmalah. Kepada Ustaz kami bersilakan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjut kaji tentang fikih ibadah ala mazhabil arba'ah, tentang pendapat para ulama mazhab kita terkait dengan ibadah. Ibadah yang kita maksud adalah ibadah solat. Menyambung kaji kita, Ibu yang dimuliakan Allah, hadisnya dari Barra bin Azib. Kunna idza shalaina khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yamini yuqbilu alaina biwajhihi. Jadi kata sahabat, kunna idza shalaina, kami kalau salat khalfan Nabi, di belakang Nabi, berarti berjamaah. Ahbabna an nakuna an yamini, kami paling suka berada di sisi sebelah kanan Nabi, paling suka berada di sisi sebelah kanan. Yuqbilu alaina biwajhi, karena Rasulullah melihat kami dengan wajahnya. Jadi kalau selesai sholat itu ditutup dengan salam. Salam yang pertama itu sebelah kanan, dan menjadi dasar bagi kita ya, kalau salam dalam sholat itu melihat orang yang di sebelah. Kalau imam ya agak ke belakang sedikit kepala. Assalamualaikum warahmatullahi.
supaya lihat yang di sebelah kanan. Begitu cara. Ini karena kasusnya memang kita tahiyat akhirnya itu tawarruk, kemudian badannya miring, kepalanya pun miring. Setelah itu salamnya juga miring. Jadi salam tak nengok ke bawah. Salam yang dilakukan itu adalah datar, Pak. Kalau kita yang jadi makmum, lihat sebelah, tidak nunduk, tidak ke atas. Kalau yang imam, bagus dia melengok ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang dicari sahabat, Pak. Maka sahabat itu berebut dia berada di sebelah kanan. Jadi ini juga menjadi dalil yang memperkuat hadis yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun an kulli sya'nihi. Rasulullah itu paling suka mendahulukan yang kanan dalam semua perkaranya, tapi perkara yang baik-baik, ya, yang tak baik tak perlu dahulukan yang lain-lainnya dan tak usah dilakukan. Jadi kalau pakai sendal kaki mana dulu? Kanan. Kalau pakai baju tangan mana dulu? Kanan. Kalau keluar rumah kaki mana dulu? Kanan. Paling suka Rasulullah itu mendahulukan yang kanan dalam semua urusannya, tapi yang baik-baik. Kecuali masuk ke kamar mandi, ya, itu kiri dulu. Kecuali udah sesak betul. Kalau udah sesak betul tak tentu kiri, tak tentu kanan, Pak. Kadang melompat pun jadi. Jadi kalau aturannya begitu disampaikan Rasulullah, berarti itu baik untuk kita, Pak. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan pernah mencontoh ataupun melakukan yang baik-baik diajarkan Rasulullah dicampur dari perbuatan yang tak baik. Itu namanya mengejek. Ngambil sendal orang, kaki kanannya duluan, itu ngejek itu. Biar berkah Pak Ustaz, kananlah kami duluan. Ada maling mencuri, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu tak boleh. Selesai maling ditanya sama kawannya, gimana tadi? Alhamdulillah dapat. Itu mengejek itu, tak boleh. Ada orang bawa judi, janjian nanti malam jadi kita berjudi, insyaallah. Itu mengejek, ya, dan itu tak boleh. Kenapa? Innallaha thayyib la yuqbalu illa thayyib. Jangan sandingkan Allah dengan yang buruk-buruk. Tak boleh. Itu namanya sifat orang yang munafik. Nauzubillah. Jadi kalaulah dalam saf tadi disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau salat bersama sahabat, sahabat tuh paling suka dia berada di sebelah kanan. Nanti akan membuat mungkin, Pak, kalau kita contohkan ini dalam salat kita, akhirnya nanti sebelah kanan banyak, sebelah kiri kurang. Padahal ada hadis berikutnya yang Rasulullah sampaikan. Apa hadisnya? Hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayatnya Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Wasitul imam wasuddul khalal." Imam itu buat dia posisinya di tengah dan tutup celah. Hadis yang pertama tadi menyampaikan saf itu banyak sahabat memilih sebelah kanan. Hadis yang kedua menyampaikan imam itu posisinya harus di tengah. Ini kalau kita perhatikan mungkin akan menyebabkan sedikit perbedaan kalau kita praktekkan. Bagaimana mungkin imam bisa berada di tengah kalau banyak sebelah kanan? Dan kalau kita banyak sebelah kanan, lalu imam ini dapat dipastikan tidak berada di posisi tengah. Gimana kita mendudukkan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Tidak ada hadis yang rasanya saling berlawanan, kecuali dalam bab nasah mansuhah, itu ada dalam ilmu hadis, ya.
Tapi pada umumnya hadis itu bisa dijumpakan. Misalkan kalau dalam bab Al-Fatihah, ya, cuma penggunaannya saja nanti yang berbeda tuh. Kalau contoh dalam Al-Fatihah yang sering diperdebatkan orang apa? Makmum baca Al-Fatihah atau tidak, kan begitu. Kata Imam Malik, makmum tak baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena Nabi sudah sampaikan qiraatul imam lahum qiraah. Bacaan imam, bacaan makmum. Kalau imam sudah baca Al-Fatihah, berarti itu sudah bacaan Al-Fatihah makmum, tak perlu lagi baca Al-Fatihah makmumnya. Itu kata Imam Malik. Tapi kata Imam Syafi'i tidak. Imam makmum wajib baca Al-Fatihah. Jadi hadis yang dipakai oleh Imam Malik tadi, apakah Imam Syafi'i tak menerima hadis itu? Diterima ya, cuma penggunaannya yang berbeda. Kalau Imam Malik menggunakan hadis itu mutlak, setiap kali sholat tak perlu baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena bacaan imam, bacaan makmum. Kata Imam Syafi'i, hadis itu bukan hadis mutlak. Hadis itu untuk orang yang masbuk. Orang masbuk tak perlu dia baca Al-Fatihah lagi. Apa sebab? Karena bacaan imam, bacaan makmum. Jadi yang satu menggunakan khusus, yang satu menggunakan mutlak. Mana yang betul? Allahu a'lam. Insyaallah kedua-duanya betul. Tinggal pilih yang mana yang mau kita ikut. Hah? Pakai dua-dua boleh. Kadang baca, kadang tidak berarti. Kadang kami baca Pak Ustaz, kadang tak. Begitu juga hadis ini, Pak. Ya. Hadis tentang yang satu sahabat mengatakan banyak kami sebelah kanan. Kenapa? Karena kami dilihat Nabi setelah sholatnya, Pak. Yang pertama dilihat Nabi adalah yang sebelah kanan. Selesai Nabi sholat, dan sahabat mencari itu, dan Nabi tak pernah melarangnya. Kalau Nabi tak pernah melarangnya, berarti amalan itu boleh. Kecuali Nabi bilang, jangan banyak sebelah kanan, sebelah kiri juga harus seimbang. Ternyata Nabi tidak ada menegur itu. Tapi di hadis berikutnya Nabi ada sampaikan wasitul imam, imam itu di tengah. Tapi dalam praktek sahabat yang banyak sebelah kanan, itu Nabi tidak tegur dan Nabi tidak salahkan. Berarti amalan itu benar dan tak salah amalan itu. Kita kan dalam beribadah sebenarnya sederhana saja Bapak Ibu ya. Selain dalam bab ibadah ya, selain dalam bab ibadah, apa sederhananya itu? Ketika kita beramal selain bab ibadah ya, ada perintahnya atau tidak? Yang kedua, ada larangannya atau tidak? Kan begitu. Nabi tidak ada perintahkan, Nabi tidak ada suruh. Amalan itu boleh atau tidak? Bisa jadi boleh, bisa jadi tidak. Dicari dia, Nabi ada larang atau tidak. Kalau Nabi ada larang, tinggalkan amalan itu. Kalau Nabi tak ada larang, berarti amalan itu tidak salah. Karena Nabi tak akan mungkin diam dalam perkara yang salah, dan Nabi tak akan biarkan orang melakukan amalan yang salah. Jadi sebenarnya yang lebih penting untuk kita kaji itu ya, ini perkara yang lebih penting ya, yang utama. Kita mengetahui yang Nabi suruh atau yang Nabi larang. Yang harus paling kita ketahui itu adalah yang Nabi larang. Kita tidak tahu Nabi suruh atau tidak, tak ada masalah. Tapi kita harus tahu amalan itu Nabi larang atau tidak. Karena kalau dilarang, berarti harus ditinggalkan. Oh, larangannya tidak kuat, berarti makruh, ditinggalkan juga sebaiknya. Tapi kalau Nabi tak suruh, itu bukan perkara yang harus dijauhkan atau ditinggalkan. Contoh misalkan begini, nanti di bulan Sya'ban nih kan
Ada orang yang pergi ziarah, terus ada yang tanya, Ustadz, kalau kami ziarah bawa air boleh enggak? Ya silakan, tapi airnya harus air milik sendiri atau air wakaf, jangan air orang diambil. Hah? Tak laku. Kadang kita karena lupa bawa air dari rumah tuh, mungkin tengah jalan ingat, pantang nampak keran. Itu ada keran tuh, ambil aja air tuh. Tak boleh. Itu namanya mencuri. Hukumnya apa? Haram. Kalau wakaf, silakan manfaatkanlah. Misalkan di perkarangan itu ada keran yang memang diwakafkan untuk orang ziarah, boleh kita ambil. Kan itu kemarin pertanyaan tentang kurban. Dan sampai ke kita pertanyaan itu. Kurban itu kan amanah ibadah masing-masing. Lalu kenapa dilakukan di masjid? Yang memakai air masjid, yang memakai peralatan masjid, yang memakai fasilitas masjid, itu kurban pribadi. Jangan lakukan di masjid. Ditanya ke saya, iya Pak Ustaz, tak boleh kurban di masjid. Saya bilang betul, tak boleh kurban di masjid. Orang mau sholat di masjid tuh, Pak, bukan berkurban dalam. Tapi kalau di halaman masjid silakan. Lalu diprotes ya tadi, itu kan air, bukan si pengkurban yang menanggung jawabnya, itu kan air wakaf. Kita jawab, wakaf itu siapapun boleh pakai, boleh manfaatkan, tak ada salah orang wakaf. Nah, itu kemarin masalah lampu jalan tuh kan. Kita sudah bahas sedikit kemarin. Jadi kalau orang ziarah lupa dia bawa air, maka tak boleh dia ambil air orang. Akan masih banyak jualan-jualan tuh ya. Nah, itu boleh kita. Boleh pakai air Pak Ustaz, boleh. Pakai bunga, boleh. Asal jangan bunga bank. Ada orang ribut-ribut bahas tentang bunga bank. Yang satu bilang halal, yang satu bilang haram. Ribut orang tuh. Awak dengar orang tuh debat senyum-senyum aja Baji. Kenapa Pak Ustaz? Tak pernah dapat awak bunga bank tuh. Yang ada saldo awak ini kurang. Orang membahas bunga bank begini, kita senyum-senyum aja. Tak pernah dapat bunga bank. Boleh pakai bunga, boleh pakai air. Rumusnya tadi Nabi ada suruh, rasa-rasanya tak ada. Nabi cuma suruh ziarah. Kemudian apakah langsung kita putuskan berarti itu tak boleh? Tidak juga. Cari yang kedua, apa tadi? Nabi ada larang atau tidak? Setahu dan selama ini tak pernah kita mendengarkan Nabi melarang orang ziarah bawa air. Orang ziarah bawa bunga, Nabi tak pernah larang. Kalau Nabi tidak ada larang, kenapa pula kita melarangnya? Terus ditanya, apa hukumnya Pak Ustaz? Nabi tak ada suruh, Nabi tak ada larang. Berarti hukumnya apa? Apa sih? Beda. Tak disuruh berarti tak sunnah, tak wajib. Tak dilarang berarti tak makruh, tak haram. Apa sisanya? Boleh ya? Mubah. Mubah itu boleh. Jadi kalau ditanya orang, kami Pak Ustaz mau ziarah bawa air, boleh? Boleh. Tak bawa air? Boleh. Sebaiknya bawa air atau tidak Pak Ustaz? Bawa boleh, tak bawa boleh. Itulah jawabannya lagi. Ya, ditekankan lagi pertanyaan tuh, menurut Ustaz lah. Kata Ustaz tuh bawa boleh, tak bawa boleh. Yang afdol Pak Ustaz, bawa boleh, tak bawa boleh. Itu aja lah jawabannya. Jadi Ustaz tuh dapat nama baru, Pak. Ustaz boleh. Karena semua ditanya jawabannya boleh. Kami ini mau ziarahnya Pak Ustaz sesuai dengan waktu Nabi ziarah aja lah.
Nabi tak pernah ziarah dia di bulan Sya'ban dekat Ramadan tu, tak ada dia ramai-ramai ziarah, tak ada. Kami mau ziarah sesuai dengan waktu Nabi ziarah. Kan dah ada hadis itu. Kapan Nabi ziarah, Bu? Ada dalam kitab yang membahas tentang Qiyamul Lail. Ternyata salah satu amalan Qiyamul Lail Nabi itu adalah ziarah. Witir termasuk amalan Qiyamul Lail Nabi. Tahajud, baca Al-Quran termasuk amalan Qiyamul Lail Nabi. Yang keempat itu adalah ziarah. Jadi ziarah Nabi itu sama dengan waktunya waktu sholat tahajud. Sama-sama Qiyamul Lail. Tahajud jam berapa? Jam 3, jam 4 mungkin. Berarti ziarahnya jam 3, jam 4 dulu. Ya, kalau berani buatlah. Kalau awak tak berani no. Pergi jam 3 ke pemakaman kan, habis itu ucapkan salam. Karena ada perintahnya kalau masuk ke pemakaman ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Aduh, pula yang menjawab. Waalaikumsalam. Balik aja, tak jadi ziarah. Jadi syariat itu tidak sulit sebenarnya, tapi disulit-sulitkan gitu. Syariat itu mudah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana tentang hadis ini? Ini menjadi dalil bagi kita bahwasanya kalau Nabi tidak ada melarangnya, berarti amalan itu boleh. Dalam hadis yang berikutnya Nabi sampaikan wasitul imam, imam itu di tengah. Gimana cara kita menjumpai? Apakah hadis ini saling berlawanan? Jawabannya tak mungkin, Pak. Karena dia tidak masuk dalam bab nasah mansukh, ya, menghukum, menghapus hukum, menghapus dalil, enggak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penjelasannya begini. Kalau kita sholat berjamaah, ya, masuk kita, tapi ini sholat sudah berlangsung, misalkan sholat sudah berlangsung, datang kita tak boleh langsung membuat saf. Sebelum kita cek dulu saf di depan kita atau saf yang ada di paling belakang yang mau kita isi. Apa yang dicek? Satu, imam itu sudah berada di tengah atau belum? Kalau sebelah kiri imam ada 5 orang, sebelah kanan imam ada 5 orang, berarti kita harus memilih sebelah kanan. Itu dia. Jadi jangan langsung berdiri buat saf. Kita harus tahu posisi imam. Tapi kalau masjid yang memungkinkan, kita bisa tahu posisi imam, ya. Tapi kalau masjid yang tak tahu kita posisi imam, itu pengecualian, Pak. Masjid-masjid besar, ya, di luar negeri itu, di Eropa misal, di Barat, di Arab, itu kadang tak tahu kita, Pak, di mana imamnya. Itu pengecualian tuh. Tapi kalau kita masuk masjid, masuk musola, tahu kita imam di sini. Kita tengok sebelah kanan imam sudah 5, sebelah kiri imam sudah 5. Kita yang baru datang isi sebelah kanan. Itulah yang dimaksud mendahulukan kanan. Tapi kalau kita jumpai nanti sebelah kanan imam 5 orang, sebelah kiri imam 3 orang, maka hadis yang kedua yang kita amalkan, yaitu wasitul imam. Artinya apa? Imam tu jadikan dia di tengah, maka kita harus berada di sebelah kiri imam. Begitu dia terus. Ya. Jadi ketika kita mau buat saf, kita harus cek dulu. Itu yang pertama yang kita harus perhatikan dalam saf. Yang kedua yang harus diperhatikan dalam saf itu adalah saf di depan kita sudah penuh atau belum. Nah, itu dicek, Pak, diperhatikan betul. Saf di depan itu sudah penuh atau belum. Jadi ada hadis yang Rasulullah sampaikan kepada kita, dan hadis ini menjadi nilai tertinggi orang yang sholat berjamaah. Man wasala saffan wasalallah, wa man qata'a saffan qata'allah. Siapa yang menyambung saf, menyempurnakan saf, Allah berikan rahmatnya. Siapa yang memutus saf,
Allah putuskan rahmatnya. Maksudnya apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita masuk sholat, kita cek saf di depan. Kalau tidak ada kawan ataupun ada kawan satu di paling belakang nih, atau 2 orang, kita masuk, kita tetap cek Pak, saf di depan kita itu sudah penuh atau belum. Kalau misalkan bisa diisi 1 orang di pinggir tuh, kita larilah di situ. Dan itulah orang yang menyambung saf, dan itulah pahala sholat berjamaah tertinggi. Kita menyambung saf, istilahnya itu dia. Ada celah 1 orang, isi situ. Di sini udah ada jamaah 2 orang Pak Ustaz, tapi saya lihat di depan saya ada saf yang kosong di depan tuh, di pinggir, maka isilah di situ. Di pinggir masjid Pak, yang dekat dinding, bukan pinggir duri ya. Aduh juga di pinggir Pak, jauh Pak Ustaz, sampai ke pinggir kami. Pinggir saf tuh. Nah, tapi ini kadang tak terperhatikan Pak. Apa sebab? Karena ingin mendapatkan ruku. Misalnya Pak, masuk kita dari sebelah sini, imam sudah di penghujung ayat, penghujungnya misalkan ayat inna ataina, itu udah di ayat yang ketiga, udah habis, penutup. Allahu Akbar kata imam, ruku, kita baru masuk, udah masuk sedikit. Kalau kita berada di sini, insya Allah dapat ruku Pak. Kita lihat di situ ada kosong. Cuma kalau kita lari ke sana, dapat dipastikan tak dapat ruku lagi. Kalau kita di sini dapat ruku. Mana yang paling baik dan mana yang paling tinggi nilainya, Bu? Pergi kita ke sana, Bu. Pergi kita ke sana menyempurnakan saf tu. Bukan kita berdiri di sini untuk mendapatkan ruku. Kenapa begitu? Itulah hadis yang kita bacakan tadi. Allah memberikan rahmat orang yang menyambung saf. Gara-gara kami ambil ujung sana, Ustaz, tak dapat kami rakaat, tak ada masalah. Pahalanya lebih besar. Nah, cuma masalahnya begitu dia mau lari ke sana, masuk pula orang dari situ Pak, top diisi. Waduh. Balik lagi ke sini. Nyambung saf tak dapat, ruku tak dapat. Itu namanya nasib. Itu namanya nasib. Tak dapat. Nah. Begitu juga untuk ibu-ibu, ya Bu, masuk ke masjid, imam tuh di tengah, Bu. Jangan banyak sebelah kanan, jangan banyak sebelah kiri. Kecuali memang ada masjid yang menstel tuh, Pak. Dibuatnya saf itu setengah aja. Sebelah sini aja seperempuan, sebelah sini kosong. Atau sebelah sini aja seperempuan, sebelah ini kosong. Nah, itu pengecualian, Pak. Tapi ketika kita berada seperti ini kan melebar pas nih dari sudut ke sudut, dari dinding ke dinding. Maka kita harus bisa membuat imam itu di tengah. Rasulullah sampaikan wasitul imam, wasuddul khalaq. Nah, Allahu a'lam. Sebelum lanjut yang kedua tentang saf ini baik untuk di sholat Jumat atau sholat yang lainnya ya. Kalau ada yang ingin kita diskusi silakan. Siapa aja? Al-Fatihah tadi. Ada mengatakan bahwasanya makmum membaca Al-Fatihah itu jika imam itu keras suaranya. Kalau seandainya tidak keras, jadi masalah keras itu apa, sir atau tidak sirnya imam, itulah makmum. Itu kemarin ada itu. Jadi kalau dia baca keras, kita mengikuti aja, perlu lagi kita membaca Al-Fatihah. Tapi kalau seandainya sir apa, lalu kita baca Al-Fatihah. Jadi kemarin ada itu WA masuk dari dokter mana atau apanya. Nah, itu menjelaskan itu seperti itu, Pak. Kewajiban makmum itu baca Al-Fatihah. Kemudian saf tadi itu memang selain daripada memenuhi saf, cara merapatkan saf itu Pak Ustaz. Punggung dengan punggung kan itu, kemudian tumit apa dengan itu gimana tuh
rapat. Ini agak ini agak kosong, ada apa? Jadi kadang-kadang ada yang mau merapatkan itu. Baik, terima kasih Pak Haji. Pertama terkait dengan Al-Fatihah. Berarti ada pandangan lain Pak Haji ya? Yang menjadi pertimbangan, kalau imam bersuara maka kita tak baca. Kalau imam tak bersuara, artinya seperti sholat zuhur, sholat asar, rakaat ketiga, sholat maghrib, rakaat 3 dan 4 di sholat isya, maka kita membaca. Karena kita tak dengar Al-Fatihah imam. Kalau kita dengar Al-Fatihah imam, kita tak perlu baca. Nah, bagaimana pandangan ulama mazhabnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Kalau dalam mazhab Syafi'i mutlak, mau kita dengar suara imam atau kita tak dengar, makmum wajib baca Al-Fatihah, imam wajib baca Al-Fatihah. Imam baca, makmum baca. Kapan makmum baca? Setelah imam membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu rukun. Dia rukun sholat, tak bisa gugur. Bahkan dalam hadis jelas, hadis itu yang dipakai oleh Imam Syafi'i tentang orang yang tidak membaca Al-Fatihah fahuwal khida, sholatnya tertolak. Man lam yaqra bi ummil kitab fahuwal khida. Man lam yaqra bi ummil kitab, ummul kitab itu adalah Al-Fatihah. Siapa yang tak baca Al-Fatihah tertolak. Itu kata Imam Syafi'i. Jadi itu mutlak. Hadis yang dipakainya tadi, kemudian itu digunakan oleh Imam Syafi'i untuk semua jenis sholat. Terus kata Imam Malik juga berpendapat mau sir yang kalau jahar kita itu tidak membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena kita bacaan imam, bacaan makmum. Kalau sir kita baru baca Al-Fatihah. Seperti sholat zuhur, sholat asar, kita baca Al-Fatihah. Nah, jadi yang disampaikan tadi di WA itu berarti dia memakai pendapat Imam Malik. Kenapa? Karena Imam Malik berpemahaman mengambil hadis tadi. Qiraatul imam lahum qiraah. Bacaan imam itu bacaan makmum. Kalau imam sudah baca dan didengar oleh makmum bacaannya, maka gugur bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Yang lebih hebat tuh Imam Hanafi. Kata Imam Hanafi, Al-Fatihah tak wajib. Oh, itu sedap kita dengar. Al-Fatihah tak wajib, kata Imam Hanafi. Jadi kalau kami gabungkan semua pendapat nih Pak Ustadz, kami buat dalam satu amalan, rusak jadinya amalan. Al-Fatihah itu kata Imam Syafi'i rukun, kata Imam Hanafi tidak. Baca surah kata Imam Syafi'i sunnah, kata Imam Hanafi rukun. Tak gabung Pak. Pas mau baca Al-Fatihah pakai Hanafi. Tak perlu baca, arti tak perlu itu tidak harus baca. Pas mau baca surah pakai Syafi'i. Akhirnya gimana sholat? Begitu takbir langsung ruku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh. Siap sholat ditanya sama jamaah, cepat sholat tadi tak ada Al-Fatihah, tak ada surah. Inilah sholat 4 mazhab. Oh. Tapi itu sesat, tak boleh. Nah jadi kalau tadi itu WA-nya berarti dia pakai pendapat Imam Malik. Benar pendapat itu. Kalau dia paham dengan dalil-dalilnya, nah, silakan. Tapi kalau dia ikut-ikut saja, itu nampaknya harus bahasanya harus mengaji gitu supaya dia paham apa yang dia buat ya. Itu mutlak dalam mazhab Syafi'i. Tapi tadi ya, kalau mazhab Syafi'i bacanya setelah imam baca, jangan ikuti Al-Fatihah imam. Ketika kita ikuti Al-Fatihah imam lalu kita merasa Al-Fatihah kewajiban kita bacanya udah gugur, belum.
Diatur juga oleh mazhab Syafi'i itu, kapan makmum baca? Setelah imam baca. Bagaimana tentang saf? Apa yang dirapatkan? Ada hadis orang yang merapatkan itu tumit kaki dengan kaki dirapatkannya. Tapi jawabannya membuat kita bingung juga ketika kita tanya, kenapa kaki rapat sama kaki? Terus dia bilang apa? Rasulullah kalau sholat dia rapatkan kakinya dengan kaki sahabatnya. Rasulullah pernah bermakmum. Itu dia yang membuat kita bingung tuh Baji. Kalau jawabannya tadi begitu, dia rapat kaki, rapat kaki. Terus kita tanya, kenapa rapat kaki? Jawabannya apa? Karena Rasulullah kalau sholat dia rapatkan kaki. Bingung kita. Kenapa bingung? Seperti Nabi tak pernah sholat jadi makmum. Tapi ada hadisnya, Baji. Cuma hadisnya begini. Ketika Rasulullah sampaikan aqimus shalah, dirikan salat, ya kan? Kemudian atimus sufuf wasuddul khalal, rapatkan saf. Ada Nabi suruh rapatkan saf. Wa kada ahadun minna, ada di antara kami yulzik qadamahu biqadamihi, ada di antara kami ketika Nabi menyampaikan rapatkan saf, lalu sahabat itu ada yang bereaksi dengan dia rapatkan kakinya dengan kaki sebelahnya. Itu disuruh Nabi atau inisiatif sahabat? Jawabannya inisiatif sahabat. Lalu Nabi salahkan? Tidak, Nabi biarkan, berarti boleh. Kemudian bagaimana dengan bahu? Kalau bahu itu dalam hadis yang disampaikan yumsik mankibaina, Rasulullah itu menyuruh kami rapat saf sampai Rasulullah memegang pundak-pundak kami. Sampai Rasulullah itu memegang pundak-pundak kami. Yang satu perbuatan sahabat dibiarkan Nabi, yang pundak Nabi langsung yang mempraktekkannya. Kira-kira mana yang lebih kuat, Pak? Bahu itu yang paling kuat cara merapatkan saf, dan itu yang paling standar. Kalau kaki ini kan tak bisa standar, Pak. Kadang ada orang yang kecil aja buka kaki kan. Nah, badannya gemuk, kaki paksa begini deh. Nah, yang kita herankan, mengapa setiap kali sholat rakaat 1, rakaat 2, rakaat ketiga harus rapat kaki? Padahal hadis yang kita bacakan tadi itu hanya di awal. Pas mau sholat itu sahabat ada yang merapatkan kakinya dengan kaki sebelahnya. Udah di awal itu saja. Rakaat berikutnya tidak ada lagi hadis itu. Berarti dirapatkan itu kapan? Pertama saja, Pak. Ketika imam bilang lurus rapatkan saf, kita rapatkanlah kaki kita dengan kaki sebelah kita. Udah selesai. Rakaat kedua tidak perlu lagi dicari-cari, Pak. Yang mencari-cari inilah yang kita, dari mana dia dapat mencari-cari itu? Dalilnya dari mana mencari-cari itu? Iya, bergerak. Sampai ada yang tak nyaman juga kan? Akhirnya diangkatnya kaki. Diangkatnya kaki, cari-cari tak dapat. Jadi kalau ada yang mencari kaki, merapatkan kaki itu betul, tapi bukan Nabi yang menyuruh, bukan Nabi yang mempraktekkan, sahabat yang mempraktekkan, dan itu hanya di awal. Sedangkan pundak, Nabi yang mencontohkan langsung sampai Nabi pegang pundak-pundak sahabat. Jadi dari kekuatan dalil, tentu dalil yang kedua itu lebih kuat. Tapi dalil yang pertama tak salah. Hanya saja prakteknya di awal. Jangan setiap kali bangkit dari sujud mencari. Nah, itu Baji. Ya, Allah Allah. Ini saya sedikit minta izin tak tambah sedikit Baji. Ya, biar tuntas, karena besok kita bahas tentang Ramadan lagi Baji ya. Masya Allah. Ya, sekarang ini pun dah ada aroma Ramadan ini pun dah tercium. Ya. Apa tanda tercium aroma Ramadan tuh, Pak Ustaz?
napas orang udah mulai agak beda aromanya. Misal bercerita kita sama orang lain napas ini, mau Ramadan. Rupanya tak gosok gigi deh. Hadisnya begini, ya, yang kemarin saya juga dapat pertanyaan, saya sampaikan nih, tentang ada saf perempuan dan saf laki-laki itu Pak Ustadz, ternyata beda. Saf laki-laki itu yang paling baik di depan, ya kan? Yang paling buruk di belakang. Saf perempuan itu yang paling buruk di depan, yang paling baik di belakang. Dan ada berkembang pemahaman itu dan disampaikan. Hadisnya memang ada, cuma pemahaman yang harus duduk. Hadisnya benar. Khairus sufufir rijal awwaluha. Sebaik-baik saf laki-laki itu di depan, yang pertama. Wasarruhu akhiruha, dan yang buruk itu di belakang. Tapi jangan nanti dinilai, Bu, ya Pak. Pas tengok di belakang, itulah saf paling buruk itu. Bukan. Ini maksudnya dia melalai-lalaikan sholat. Wa khairu sufufun nisa akhiruha, dan sebaik-baik saf perempuan itu yang belakang, yang akhir. Wasarruha, dan saf yang paling buruk itu adalah awwaluha, yang di awal. Semenjak dapat hadis ini, Pak, perempuan tuh takut dia berada di depan. Saf di depan, di belakang, ayo. Bu, maju, Bu. Enggak. Kenapa? Sop buruk di depan. Jadi yang bagus mana? Inilah paling belakang. Kata ibu tu, awak bisa gua paling belakang. Belakang dia lagi, Pak. Sampailah ke parkiran tu. Tak ada yang mau masuk ke dalam. Apa sebab? Karena hadisnya begitu, Pak Ustaz. Seburuk-buruk sop perempuan tu yang di depan, sebaik-baik sop perempuan tu yang di belakang. Itu hadisnya benar. Tapi penjelasan ulama kita bagaimana? Jika ya jamaahnya bi khairi ha'il laisa bainahuma ha'il, tidak ada pembatas. Itu penjelasannya, Pak. Tidak ada pembatasnya. Artinya apa? Bercampur-campur. Kalau bercampur safnya, saf yang paling belakang itu paling baik. Kenapa? Menghindari ikhtilat. Tapi kalau ada pembatasnya begini, saf laki-laki itu sama dengan saf perempuan. Artinya yang pada depan itu menjadi yang baik, ya. Hadis itu benar, tapi harus dipahami dengan benar juga, supaya tak kalau bahasa sekarang supaya tak meleset, Ustaz. Allah alam. Mohon maaf Bapak Ibu, ya, selesai kaji kita, insyaallah nanti kita lanjut. Saya doakan Bapak Ibu sehat walafiat. Allah izinkan bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Taqabbalallahu minni wa minkum, dan mohon maaf menjelang Ramadan ini atas segala salah, atas segala perbuatan yang tak berkenan. Saya minta izin, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.